Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Bayhaqi, mahasiswa akuntansi syariah di Yayan Kudus. Baik, kali ini kita akan seperti biasa membahas tentang akuntansi perpajakan. Nah, untuk sekarang kita membahas tentang yang namanya aset tetap dalam akuntansi perpajakan. Baik, seperti biasa kita akan membahas tentang soal-soal. Nah, kali ini kita mendapatkan 3 soal nih guys. Yang pertama, bagaimana sih perlakuan perpajakan pada sewa? Ini unik ya. Sewa itu seperti kita mendapatkan aset tapi tidak sepenuhnya karena sewa. Nah, apakah ditetapkan perpajakan di dalam sana? Mari kita bahas. Yang pertama, masih terkena yang namanya PPh. Ya. Yang kedua, dikenakan juga namanya PPN. Nah, kenapa sih PPN? Dia kan bukan beli, bukan ya karena ya masih karena ya seperti biasa di peraturan undang-undang juga seperti itu, masih ditetapkan 11%. Terus yang ketiga, dia dikenakan juga PBB kalau dia barang atau bangunan ya gitu ya. PBB tetap dikenakan pajak bangunan, beli bangunan. Yang keempat, pajak distribusi sama. Nah, kita maknai bahwasanya sewa itu tetap dikenakan pajak, begitu ya. Nomor 2, ini soal hitung-hitungan. Seperti biasa, saya akan menulis dengan simpel di soalnya, menghitung penyusutan di tahun 2011 dan laba rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut. Nah, ini bentuknya mobil ya guys ya. Mobil dengan perolehan itu 80 juta dan mobil itu masa manfaatnya itu kendaraan itu 6 tahun, mobil 6 tahun ya. Oke, dia menggunakan rumus garis lurus. Kalau garis lurus berarti penyusutannya itu perolehan dibagi dengan masa manfaat. Nah, 80 juta dibagi 6 tahun. Per tahunnya itu mendapatkan 13.333.333 sekian. Nah, untuk soal pertama kan tadi akumulasi penyusutan ya. Nah, kita akan menghitung akumulasi penyusutannya sampai di tahun 2011. Karena dia beli di tahun 2010 bulan April sampai 2011 bulan Juni dan dia mau menjualnya ya. Kita akan menghitung. Baik. Di 2010 itu dia menggunakan 8 bulan karena dari April sampai Desember ya, 8 bulan. Nah, rumusnya 13 juta tadi ya. Nilai penyusutannya tadi per tahun tadi 13 juta dikali dengan 8 per 12 mendapatkan 8.888.889 rupiah. Nah, untuk di tahun 2011 karena dia cuma sampai di bulan Juni, maka itu menggunakan masa 6 bulan. Nah, karenanya 6 bulan per 12 atau setengah. Kalau kita hitung sama rumus tadi, kita masukkan tadi 13.333.000 sekian dikali dengan setengah atau 1/2 mendapatkan 6.666.667 rupiah. Ya, kalau kita totalkan akumulasi penyusutannya mendapatkan 15.555.000 rupiah, 5.556 rupiah ya. Oke, ini untuk penyusutannya sampai di bulan Juni ya tahun 2011. Kita lanjut ke soal kedua nih, tentang laba rugi fiskal atas penjualannya. Nah, si ini ingin menjual dengan harga 60 juta rupiah. Dan kalau kita menghitung bagaimana cara menghitung laba ruginya ya, karena kita menghitungnya gini, harga jual dikurangi nilai buku yang sekarang, nilai bukunya. Nah,
gimana kita tahu nilai bukunya? Nilai buku itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, tadi 80 juta dikurangi 15.556 rupiah sama dengan 64.444.444 rupiah. Nah, alhasil sesuai rumus tadi laba rugi 60 juta harga jualnya dikurangi dengan nilai buku 64 juta sekian. Hasilnya minusnya 4 juta 444.000 sekian. Nah, kalau minus berarti itu menandakan bahwasanya dia mengalami kerugian. Betul banget. Kan dia mengalami kerugian. Nah, kerugiannya sebesar 4.444.444 rupiah. So, lanjut nomor 3. Berapa biaya penyusutan atas komputer pada tahun 2011 berdasarkan pajak start line dan double decided balance? Ya, yang pertama ini komputer dia membeli di awal itu harganya 4 juta ya teman-teman ya, 4 juta. Oke. Kita akan menghitungnya. Nah, dengan menggunakan rumus straight line ya, itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan nilai manfaat. Nilai manfaat dari suatu komputer itu 3 tahun ya. 3 tahun. Di sini kita asumsikan nilai residunya itu 0 ya. Berarti 4 juta dikurangi 0 dibagi 3 gitu ya. Mendapatkan nilai 1.333.000 sekian. Nah, itu ada itu di situ. Nah, untuk yang cara double deciline balance itu intinya sama. Harga perolehan dibedain di sini. Harga perolehan dikali dengan 2 dibagi dengan dalam kurung 2 dibagi dengan masa manfaat. Nah, berarti 40 juta 4 juta dikali dengan 2/3. Karena tadi masa manfaatnya 3 tahun ya. Berarti 2/3. Mendapatkan hasil 2.666.667 rupiah. Nah, itu untuk nomor 3. Ya, wah, sudah ya, berarti cuma 3 ya kali ini ya, nggak apa-apa. Besok-besok kita akan membahas lagi tentang akuntansi perpajakan, ya. Baik, sekian dari saya. Salam mahasiswa akuntansi syariah. Balance is key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.